Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jilamri dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, metabolisme karbohidrat. Nah, dalam proses metabolisme karbohidrat ini terdiri atas 4 proses, yaitu 1. Glikolisis, 2. Dekarboksilasi oksidatif, 3. Siklus Krebs, dan yang terakhir itu transfer elektron. Nah, tentu saja yang pertama itu glikolisis. Tahap pertama dari glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa membentuk glukosa 6-fosfat. Nah, bisa lihat pada gambar. Kemudian glukosa 6-fosfat ini mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, setelah itu fruktosa 6-fosfat ini mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Nah, selanjutnya itu mengalami isomerasi kembali menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Nah, selanjutnya itu gliseraldehida ini akan mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Nah, selanjutnya 1,3 difosfogliserat merupakan senyawa tinggi dengan bantuan fosfogliserat kinase. Kemudian berubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, setelah itu berisomerasi kembali menjadi 2 fosfogliserat. Nah, kemudian berubah menjadi fosfoneol pirufat. Nah, dan yang terakhir itu akan menjadi pirufat. Nah, proses yang selanjutnya itu dekarboksilasi oksidatif. Nah, prinsip dari dekarboksilasi oksidatif ini mengubah pirufat menjadi asetil koenzim A. Pirufat terbentuk di sitosol. Nah, melalui protein transport menuju mitokondria. Nah, bisa kita amati ini adalah gambar dari mitokondria. Reaksi pertama yang terjadi itu melepaskan satu atom karbon dalam bentuk CO2. Nah, bisa kita lihat. Selanjutnya, kita perhatikan rumus struktur pirufat yang terbentuk dari tahap glikolisis. Nah, pirufat terdiri dari 3 atom karbon yang dilepaskan adalah 1 atom karbon dan 2 atom oksigen dalam bentuk CO2. Setelah melepas CO2, nah yang tersisa adalah 2 atom karbon. Reaksi selanjutnya terjadi ikatan dengan koenzim A sehingga terbentuklah asetil koenzim A. Pada dekarboksilasi oksidatif juga terbentuk NADH, yaitu dari NAD kemudian terjadi reduksi sehingga menjadi NADH. Baik, proses yang selanjutnya itu siklus Krebs. Nah, yang pertama itu tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil KOA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Nah, proses yang selanjutnya itu sitrat yang dihasilkan dalam proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2 Nah, yang proses selanjutnya itu terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Nah, isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Nah, pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Nah, proses selanjutnya itu yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan dari proses oksidasi. Nah, selanjutnya ini suksinil KOA kemudian diubah menjadi suksinat, tidak hanya dibantu dengan enzim. Nah, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP
Nah, GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan oleh jaringan. Nah, selanjutnya itu proses suksinat. Suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Nah, proses selanjutnya itu tahap ini adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan alat yaitu malat. Nah, malat inilah kemudian dioksidasi oksaloasetat yang dibantu oleh enzim malat dehidrogenase. Nah, oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Nah, kita sampai nih yang pada proses terakhir. Nah, namanya proses terakhir itu transfer elektron. Nah, transfer elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Nah, dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Nah, tahapan-tahapan dari transfer elektron ini sebagai berikut. Nah, pertama itu, 1, NADH akan melepaskan elektronnya kepada kompleks protein 1. Nah, kompleks protein 1. Peristiwa ini akan membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. Nah, NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Nah, selanjutnya itu elektron akan diteruskan kepada ubiquinon. Selanjutnya itu kemudian elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Nah, di sini kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Nah, selanjutnya itu elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Nah, selanjutnya itu elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Nah, di sini itu kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Nah, H+ ini akan keluar naik ke ruang antar membran. Nah, selanjutnya itu elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Nah, ini membentuk 2 ion H+, ini ionnya, dan H+-nya itu dan membentuk H2O. Nah, bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. Nah, ini 3. 1, 2, 3. Ini atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Nah, ini enzim yang dimaksud itu ATP sintase. Nah, proses selanjutnya itu lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan karena terdapat 3H+. Nah, ini yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Nah, proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan chemiosmosis. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Allahumma musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.